Halo, nama saya Siti Kari dengan nomor induk mahasiswa 055717217. Ini adalah praktikum EAD untuk tugas mata kuliah basis data. Pada tugas satu ini, kita memiliki contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Tiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Tiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Namun, tiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Di sini saya akan mulai membuat IAD-nya. Kita akan beri nama IAD perguruan tinggi. Lalu di sini kita akan menentukan entitasnya, yaitu mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Ini saya akan menggambarkan dengan kotak seperti yang ada dalam aduan. Untuk entity, kita akan menggambarkan dengan kotak persegi panjang. Jadi entity-nya di sini adalah mahasiswa. Kita lihat ada mata kuliah, dosen. Lalu di sini saya menambahkan KRS atau kartu rencana studi. Mengapa perlu ditambahkan KRS? Dalam kasus ini saya menambahkan KRS meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Karena relasi antara mahasiswa dan mata kuliah bisa bersifat many to many atau MN, banyak ke banyak. Maka dapat direpresentasikan dengan benar dalam model rasional. Relasi ini harus dipecah menggunakan KRS atau kartu rencana studi sebagai entitas penghubung yang menyimpan atribut seperti semester, tahun ajaran, dan juga nilai. Jadi KRS ini adalah entitas penghubung. Lalu di sini kita akan mengubah posisinya. Kita tambahkan untuk atribut utama yang terkait dengan mahasiswa, yaitu pastinya adalah ini. Lalu untuk mata kuliah ada kode matkul. Untuk dosen utama, dosen adalah NIP atau nomor induk pegawai. Karena ini adalah kunci utama primary, maka kita tambahkan underline untuk membedakan. Untuk kartu rencana studi, kunci utamanya adalah ID KRS. Kunci utama yaitu ID KRS untuk kartu rencana studi mahasiswa, dan kunci utama nomor induk mahasiswa, tapi dengan kunci utama kode matkul, dosen, dan kunci utama IP atau nomor induk pegawai. Kita akan tambahkan atribut pelengkap yang terkait dengan entitas-entitas yang ada. Untuk mahasiswa kita tambahkan nama, alamat, tanggal lahir. Dosen kita tambahkan nama dosen, kita tambahkan jabatan. Untuk mata kuliah kita tambahkan nama matkul. Lalu kita tambahkan juga di sini SKS. Lalu jika kunci utamanya adalah kode matkul pada mata kuliah, lalu di sini kita akan menambahkan NIP sebagai foreign key atau kunci tamu yang nanti akan menghubungkan dari entitas mata kuliah ke entitas dosen. Jadi foreign key di sini berfungsi untuk menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lain. Lalu untuk kartu rencana studi, ini kita juga akan
kunci asing yaitu di sini. Mahasiswa kita mempunyai ini sebagai kunci utama. Dan di rencana studi kita akan menggunakan sebagai foreign key, kunci utama yang nanti akan menghubungkan entitas kartu rencana studi dengan entitas mahasiswa. Dan juga tambahkan kode matkul. Ini juga foreign key untuk nanti menghubungkan dengan mata kuliah. Karena hubungan relasi antara mahasiswa dan kartu rencana studi itu nanti akan menjadi satu ke banyak. Mata kuliah ke rencana studi juga nanti akan jadi satu ke banyak atau one to many. One to many. Itu juga akan menambahkan semester, tahun ajaran. Hubungan relasi antara mahasiswa dengan kartu rencana studi yaitu satu mahasiswa bisa mengambil banyak kartu rencana studi. Jadi hubungannya adalah one to many. Jadi kita gunakan dari sini. Kita gunakan ini untuk menuliskan keterangan mahasiswa mengambil kartu rencana studi. Jadi mahasiswa mengambil banyak kartu rencana studi. Jadi ada satu ke banyak, one to many. Di sini mengubah sedikit susunannya, saya akan lebih membuat seperti yang dicontohkan di sini. Jadi kita ubah sedikit, kita susun lagi. Ini relasinya adalah one to many. Mahasiswa mengambil ke KRS. Jadi keterangannya kita buat di sini saja. Saya akan masukkan relasi lagi one to many. Jadi mata kuliah ke mengambil KRS adalah one to many. Jadi many itu adalah kartu rencana studi. Ini saya akan lebih merapikan lagi. Kita hubungkan entitas dengan kuncinya. Mata kuliah dengan kode matkul sebagai kunci utama, primary key. Lalu di sini saya juga akan menghubungkan entitas mata kuliah dengan foreign key, yaitu NIP. Akan menghubungkan juga entitas mahasiswa dengan kunci utamanya, yaitu kita hubungkan lagi relasi untuk dari dosen ke mata kuliah itu one to many, karena satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Akan one to many. Oke, jadi kita akan ubah. Oke, jadi lalu kita tambahkan. Di sini saya akan menambahkan keterangan entitas mahasiswa satu mengambil ke banyak, satu dan mata kuliah ke KRS juga satu ke N. Karena antara mahasiswa ke mata kuliah dari banyak ke banyak itu sudah dipecah menggunakan entitas penghubung kartu rencana studi. Jadi hubungannya jadi satu ke banyak dan satu ke banyak. Oh, ini sedikit terbalik.
dibalik jadi satu ke banyak, satu ke banyak. Lalu di hubungan antara entitas dosen dan mata kuliah itu juga satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, jadi hubungannya adalah satu ke banyak, satu ke banyak. Di sini kita mempunyai hasil entitas yaitu mahasiswa, kartu rencana studi, mata kuliah, dan juga dosen. Mahasiswa memiliki primary key atau kunci utama NIM, kartu rencana studi memiliki kunci utama IDKRS, mata kuliah memiliki kunci utama kode matkul, dan dosen memiliki kunci utama NIB. Ada beberapa foreign key yang memiliki nama yang sama dengan kunci utama di tabel lain, di entitas lain. Seperti ini, pada kartu rencana studi nanti bisa menghubungkan ini pada mahasiswa dan juga kode matkul sebagai foreign key atau kunci tamu yang akan menghubungkan pada kode matkul di mata kuliah. Sementara di entitas mata kuliah terdapat foreign key NIP yang nanti akan menghubungkan dengan entitas yang ada dalam dosen. Dan hubungannya adalah mahasiswa mengambil banyak mata kuliah yang berbeda dengan entitas kartu rencana studi, jadi hubungannya menjadi satu ke banyak kartu rencana studi, dan dari mata kuliah kartu rencana studi adalah satu ke banyak. Kita menggunakan entitas pemisah kartu rencana studi seperti yang saya jelaskan di awal. Lalu di hubungan antara entitas dosen dan mata kuliah itu juga satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, hubungannya adalah satu ke banyak, satu ke banyak. Di sini ada sedikit saya lupa untuk menambahkan atribut, yaitu diajar oleh, dan keterangan diajar oleh. Jadi mata kuliah di sini diajar oleh dosen. Jadi telah ada sedikit yang terlupa bagian ini, jadi saya menambahkan keterangan ini di antara dosen dan mata kuliah. Ini telah saya tambahkan keterangan diajar oleh, mata kuliah diajar oleh dosen, dengan hubungan di mana satu dosen bisa mengajarkan mata kuliah, yaitu hubungannya adalah satu ke banyak, satu ke banyak, dan inilah hasil akhir dari IAB yang saya buat. Lalu saya akan menyimpannya, ekspor dalam file PDF dan juga XML. Inilah hasil akhirnya setelah mengalami beberapa error, beberapa kendala-kendala